Russia's national currency is gaining strength. The ruble is hitting new highs against the US dollar. The Russian economy is making a turnaround despite unprecedented Western sanctions. عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. انشاءالله با قدرت عمل خواهد. I have a plan for everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. They should have made. Bayangkan jika sebuah negara mengetahui tombol hancurnya musuh bebuyutannya. Iran mengklaim telah menemukan titik terlemah Israel. Seorang sumber informasi di Teheran menghubungi Russia Today pada hari Senin mengatakan perang Iran berikutnya dengan Israel akan menjadi perang terakhir rezim Zionis. Sumber yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan bahwa selama eskalasi terakhir dengan Israel, Iran telah menemukan titik lemah rezim Zionis Israel. Menurutnya, Republik Islam Iran masih memiliki puluhan ribu rudal generasi baru dan akan menembakkan sedikitnya ratusan rudal ke Israel setiap hari jika terjadi konfrontasi militer baru. Menurut sumber tersebut, otoritas Iran memiliki dukungan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dari penduduk di dalam negeri serta warga Iran yang tinggal di luar negeri untuk menggunakan kesempatan bersejarah untuk menetralkan ancaman rezim Israel secara permanen. Sumber itu bersikeras bahwa meskipun para pemimpin Republik Islam Iran sangat menyadari fakta bahwa Amerika Serikat kemungkinan akan datang untuk menyelamatkan Israel, jika sekali lagi terlibat dengan Iran secara militer, Teheran akan mengatasi tantangan ini. Mengomentari serangan balasan Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengklaim bahwa respon militer Teheran telah secara praktis melumpuhkan dan menghancurkan Israel. Rezim Zionis akan hancur total jika bukan karena intervensi Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, Donald Trump mengancam Iran dengan serangan lebih lanjut jika Washington menyimpulkan bahwa Iran terus melanjutkan program nuklirnya. Netanyahu juga tidak mengesampingkan kemungkinan serangan lebih lanjut terhadap Iran. Sementara itu, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini, mengatakan Iran akan memberikan respon yang menghancurkan terhadap setiap tindakan bodoh Israel, dan menekankan bahwa rezim Tel Aviv tidak mampu memahami kekuatan bangsa Iran dalam mendukung Republik Islam di masa perang. Dan tekanan terhadap Israel tak berhenti di ancaman retorika. Kali ini pukulan nyata datang dari medan tempur. Militer Israel akhirnya mengakui bahwa salah satu drone pengintai paling canggih mereka bernilai ratusan juta dolar berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iran. Koran rezim Israel Yediot Ahronot sebelumnya memuat laporan tersebut, mengutip seorang pejabat Israel yang mengatakan bahwa kendaraan udara nirawak penyerang tersebut telah menghilang di wilayah Iran. Angkatan bersenjata melalui operasi pertahanan terkoordinasi menagis tembakan yang datang dan menyerang pesawat musuh yang menjatuhkan beberapa pesawat tempur Israel. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menggarisbawahi kekuatan bangsa Iran yang tak tergoyahkan untuk melawan mereka yang mencoba memaksakan kekuasaannya dan berjuang untuk membela tanah airnya. Balas dendam yang merupakan bagian dari operasi Turbomistika yang merupakan pembalasan terhadap entitas Zionis, menargetkan jantung Tel Aviv yang merupakan pusat ekonomi rezim, Haifa pelabuhan laut dalam terpentingnya, dan Beersheba pusat pengembangan dan teknologi modern entitas tersebut. Menurut Channel 13, pembalasan tersebut telah menimbulkan kerusakan signifikan pada pangkalan militer dan fasilitas strategis milik entitas tersebut. Meskipun demikian, menurut Kementerian Keuangan rezim tersebut, pembalasan tersebut diperkirakan telah merugikan entitas tersebut sekitar 3 miliar dolar. Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan total biaya perang yang tampaknya termasuk biaya militer dapat mencapai 12 miliar US dollar. Di balik serangan terbuka dan klaim kerusakan yang beredar, tersimpan misteri yang tak banyak diketahui publik. Melansir Gulf News, kerusakan pasti yang ditimbulkan pada kemampuan nuklir Iran masih belum jelas. Sementara itu, Trump menyatakan lokasi yang menjadi sasaran dihancurkan, dan Menteri Pertahanannya menyatakan bahwa lokasi tersebut dihancurkan. Laporan awal dari Badan Intelijen Pertahanan AS mengindikasikan kerusakan signifikan. Lalu, harapan awal untuk deeskalasi yang dipicu oleh saran Trump untuk mengurangi sanksi dan membayangkan Iran sebagai negara perdagangan besar dengan cepat memudar. Klaim Ayatollah Ali Khamenei bahwa Tehran memberikan tamparan di wajah Amerika memicu bantahan keras dari Trump yang kemudian menarik kembali keringanan sanksi segera. Sementara itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat telah mengeluarkan buletin publik yang memperingatkan tentang meningkatnya ancaman siber Iran. Dan Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Amerika Serikat mendesak organisasi yang mengelola infrastruktur penting untuk tetap waspada. Situasi perdamaian saat ini masih rapuh.
Segera setelah serangan AS, Trump dilaporkan memberitahu Netanyahu untuk tidak mengharapkan tindakan militer ofensif AS lebih lanjut. Meskipun menyetujui kesepakatan tersebut, Netanyahu secara eksplisit menyatakan bahwa Israel akan menyerang lagi jika ada orang di Iran yang mencoba menghidupkan kembali proyek ini. Keputusan Trump untuk memerintahkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran merupakan pertaruhan yang signifikan. Setelah serangan, ia telah menyampaikan kepada Netanyahu dan para pemimpin dunia lainnya keinginannya agar gencatan senjata Gaza dan kesepakatan penyanderaan segera diselesaikan. Di tengah dinamika politik dan ketegangan yang masih terus bergulir, serangan nyata di lapangan mulai memperlihatkan dampak serius dari konflik ini. Kota Bat Yam di wilayah pendudukan Israel tampak seperti wilayah yang hancur di jalur Gaza setelah serangan balasan yang dilakukan Iran terhadap rezim tersebut. Itu menunjukkan kemenangan besar Iran dalam perang melawan Zionis. Harian Israel Kakalis melaporkan bahwa menurut data baru, sekitar 8.000 orang telah dievakuasi dari rumah-rumah yang hancur akibat serangan rudal Iran. Analis mengungkapkan bahwa 4 kota termasuk Bat Yam, Tel Aviv, Rehovot, dan Ramat Gan rusak parah akibat serangan rudal Iran. Sebelumnya, Wali Kota Bat Yam, Tzvika Brod, mengungkapkan kerusakan parah yang diakibatkan oleh serangan rudal Iran terhadap kota tersebut. Berbicara kepada saluran 10 Israel, Brod mengabarkan serangan itu sebagai pukulan paling keras dalam sejarah kota itu, dan mengungkap bahwa area pemukiman seluas 40 hektar hancur total. Dan yang paling mengejutkan, ancaman terbesar Israel justru datang dari dalam negeri. Para pemukim Yahudi di tepi barat dilaporkan menyerang prajurit hingga perwira militer IDF pada Sabtu 28 Juni. Militer Israel dalam pernyataannya pada Senin 30 Juni menyebut puluhan warga sipil Israel berkumpul di pintu masuk Pangkalan Brigade Regional Binyamin di tepi barat pada Minggu 29 Juni malam. Pertemuan itu berubah menjadi kekerasan dan beberapa warga sipil di lokasi kejadian menyerang pasukan keamanan, menyemprotkan semprotan merica ke arah mereka dan merusak beberapa kendaraan militer. Menurut laporan media lokal, para pemukim melancarkan serangan dengan melempar batu dan memukul tentara hingga komandan batalion di dekat desa Kaf Malik, timur Ramallah. Massa juga dilaporkan mengamuk dan membakar kendaraan militer Zionis. Senin kemarin, kericuhan yang dilakukan pemukim berkaitan dengan insiden pembongkaran pos pemukiman ilegal. Awalnya, keputusan itu dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan aturan pemberantasan pemukim ilegal di tepi barat. Namun, banyak pemukim Yahudi yang justru tak terima dan menilai bahwa tindakan yang dilakukan kepada mereka sebagai bentuk pengkhianatan dari pemerintah.